pada hari ini kami sudah melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan adanya produksi dan distribusi serta penjualan rokok merek Sin Herbal, ya, termasuk dengan adanya iklan-iklan yang menyesatkan dari produk rokok herbal yang mereka sampaikan seperti itu. Ada beberapa hal teman-teman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tadi pagi pukul 9 pagi kami sudah melayangkan gugatan secara online, ya. Nanti setelah konferensi pers ini kami juga akan menyampaikan fisik daripada dokumen-dokumen gugatan tersebut. Ada hal-hal yang kami sampaikan, poin-poinnya nanti dijabarkan, tetapi para pihak atau para penggugat di sini ada beberapa. Para penggugatnya yang pertama adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ada Kementerian Kesehatan, kemudian ada PRUD Putra Bintang Timur, PT Tridaya Sinergi Indonesia, kemudian ada PT Sin Cemerlang Indonesia, dan Ustadz Soleh Mahmud Nasution atau yang kita kenal bersama Ustadz Solmed. Ada para turut tergugatnya juga, yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal-hal yang kami sampaikan pada pokoknya, pertama, di dalam proses seseorang melakukan distribusi atau memproduksi rokok itu kan ada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur, ya. Nah, para penggugat yang tadi kami sampaikan tidak melampirkan kode produksi meliputi tanggal, bulan, tahun, itu sama sekali tidak mereka cantumkan. Karena rokok ini adalah zat adiktif, maka pemerintah memberikan peraturan, ya, untuk dipenuhi, dan itu wajib. Salah satunya adalah kode produksi yang harus tersampaikan secara jelas dan benar. Itu merupakan informasi kesehatan yang merupakan hak daripada konsumen, diantaranya para prinsipal ini. Salah satu prinsipal kami yaitu Profesor Dr. Rizal Edi Halim itu selain sebagai dosen, beliau juga sebagai pegiat terkait dengan konsumen, perlindungan konsumen. Nah, kami bisa lihat kan teman-teman di sini untuk rokok yang semestinya, ini rokok tertentu ini, ya, dia mencantumkan kode produksi yang jelas. Kapan sebenarnya rokok tersebut diproduksi? Tentu ini bagian dari perlindungan konsumen, sehingga konsumen tahu rokok yang mereka konsumsi itu diproduksi kapan, sehingga tidak terjadi bias. Beberapa hal dirasakan oleh prinsipal kami, mungkin konsumen yang lain yang sudah mengadu kepada API ini terkait adanya perbedaan rasa. Mungkin diproduksinya 2 tahun lalu, mereka mengkonsumsinya hari ini, sehingga rasanya menjadi hambar, basi, seperti kadaluarsa, dan tidak ada kejelasan, ya, kapan diproduksi. Kita lihat ini di rokok Sin yang diproduksi oleh PRUD Bintang Timur ini, mereka punya sekitar 40-an varian, ya. Nah, distributor eksklusifnya adalah PT Tridaya Sinergi Indonesia, juga PT Sin Cemerlang Indonesia yang dipimpin oleh Ustadz Abdul Somad ini. Ini semuanya tidak ada mengandung kode produksi. Teman-teman, sebenarnya kami sudah melayangkan somasi sebelum mengajukan gugatan pada hari ini, yaitu tanggal 9 September 2024, namun tidak ada jawaban sama sekali. Kami menilai tidak ada itikat baik, meskipun ketika setelah kami lakukan somasi itu, mereka hanya merubah di websitenya dengan memberikan informasi bahwa rokok bisa ditukar dengan yang ada kode produksi, tetapi tidak ada mekanisme yang jelas, sehingga kami menilai hanya sebatas lip service saja. Kemudian kami melakukan somasi kedua, yaitu tanggal 10 Oktober 2024. Lagi dan lagi para penggugat ini mengabaikan dan tidak memberikan kejelasan. Mereka hanya merubah poin-poin yang menyampaikan bahwa rokok Sin ini bukanlah rokok herbal. Sementara teman-teman, dari sisi distribusinya, para distributor ini tetap gencar di dalam sosial media, ya. Bahkan sebelum kami melakukan somasi ini, di website resmi PRUD ini, PRUD Putra Bintang Timur ini menyampaikan bahwa
Sin itu adalah rokok herbal dan menyehatkan dengan tar yang rendah gitu. Bahkan mereka sampaikan kadar nikotin rokoknya itu mendekati 0%. Bisa bayangkan ya penyesatan di publiknya. Mereka sampaikan, kita bisa akses, kami juga sudah lampirkan bukti-bukti itu. Mereka sampaikan bahwa rokok ini menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari mengobati jantung, membekukan lemak, sampai menaikkan gairah seksual, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini sangat-sangat menyesatkan, memberikan informasi yang sesat kepada publik. Ditambah lagi tidak ada informasi yang jelas terkait dengan seperti semestinya kan mereka sudah melakukan uji klinis ya kalau ingin mengklaim seperti itu, tapi tidak kita ketemukan itu di dalam websitenya. Di e-commerce itu kami juga sampaikan di dalam gugatan ini gugatannya yang sudah kami sampaikan secara online, dan nanti siang kami akan sampaikan secara langsung kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau teman-teman buka di beberapa e-commerce, dapat diakses secara langsung melalui handphone produk-produk rokok ini. Sementara kita tahu bersama produk rokok tidak bisa diakses langsung melalui HP. Tapi kenapa si rokok-rokok ini bisa diakses melalui e-commerce? Ternyata mereka memasukkan kategori rokok ini sebagai rokok herbal, multivitamin, jamu, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi anak-anak yang usianya di bawah 18 tahun itu sangat bisa mengaksesnya. Di sini kita bisa lihat Herbal Sin Putih Provos. Deskripsi produk: Sin Provos berkhasiat terapi pembukuan lemak, terapi penyakit jantung, memperlancar aliran darah, anti-infeksi, terapi penyakit kulit, meningkatkan gairah seks. Padahal di aturan terkait rokok ini tidak boleh sama sekali mendeskripsikan bahwa rokok itu adalah menyehatkan. Bahkan harus memberikan informasi kesehatan bahwa rokok itu menimbulkan penyakit dan lain sebagainya. Ini jelas. Nah, setelah somasi kami itu, mereka sampaikan untuk menarik produknya atau orang-orang konsumen itu bisa menukarkan produk yang tidak ada kode produksi kepada mereka. Tetapi ternyata setelah somasi tanggal 9 September bahkan somasi tanggal 8 Oktober itu kami tetap bisa mendapatkan produk rokok ini yang tidak ada kode produksinya. Kita bisa bayangkan bertahun-tahun mereka mulai memproduksi rokok-rokok ini sejak tahun 2005 ya. Yang Sin Cemerlang Indonesia sejak 2020. Bayangkan bertahun-tahun mereka lepas dari pengawasan Badan Obat dan Makanan ya, BPOM. Bagaimana kinerja daripada institusi terkait kok bisa produk yang tidak layak edar ini dikonsumsi masif di tengah masyarakat? Kita bisa lihat juga, teman-teman bisa mengakses di dalam media sosial mereka betul-betul menunjukkan bahwa ini rokok dan ini sangat layak dikonsumsi. Bahkan di dalam media sosial mereka sampaikan bahwa ini juga seringkali seperti ada penyebaran informasi terkait rokok ini pada saat dilakukan ceramah, pada saat bertemu masyarakat, yang mereka sampaikan seperti ini. Sementara audiens yang ada di sini tidak saja hanya orang-orang yang berusia yang cukup ya. Ada anak, mungkin ada wanita yang sedang hamil, tetapi seolah-olah ini adalah produk yang bisa dikonsumsi semua pihak. Ya, ini yang membuat kita sangat jengah kenapa institusi terkait tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya, dan tidak ada sepertinya itikat baik daripada perusahaan ini untuk memperbaiki. Dari yang tadi saya sampaikan terkait dengan pencantuman kode produksi, kelayakan edar, kemudian terkait dengan iklan di media sosial dan lain sebagainya, kami sudah jabarkan dengan sangat rinci di dalam gugatan ini, teman-teman ya. Nah, pada pokoknya yang kami tuntut adalah yang pertama, menyatakan PRUD Putra Bintang Timur, PT Tridaya Sinergi Indonesia, PT Sin Indonesia, serta Ustadz Solmed telah melakukan perbuatan melawan hukum atau on rahmatik dan. Yang kedua, memerintahkan kepada PRUD Putra Bintang Timur, PT Tridaya Sinergi Indonesia, dan PT Sin Indonesia serta Ustadz Solmed untuk menarik dan memusnahkan seluruh produk Sin yang tidak mencantumkan informasi kesehatan seperti kode dan tanggal produksi pada kemasan produk rokok Sin.
Yang ketiga, memerintahkan kepada kementerian, lembaga, badan terkait untuk mengawasi penarikan dan pemusnahan produk SIN tersebut dan mencabut seluruh perizinan yang berkaitan dengan rokok-rokok SIN itu jika tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menghukum PRUD Putra Bintang Timur, PT Tridaya Sinergi Indonesia, PT SIN Indonesia, serta Ustadz Solmed untuk membayar ganti kerugian sebesar 100 juta rupiah kepada para penggugat dan ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar 1 triliun, membayar uang ganti rugi tersebut kepada negara. Yang kelima, memerintahkan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggunakan uang ganti rugi tersebut untuk membangun fasilitas kesehatan atau pusat rehabilitasi perokok. Kami berharap dalam proses persidangan perbuatan melawan hukum dari para penggugat ini terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga tidak lagi ada pesumiran informasi, tidak lagi ada produk-produk yang cacat produksi yang tidak layak edar dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa kejelasan kelayakan edar, bahkan itu bisa dinikmati oleh anak di usia. Ini kan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam hal ini para tergugat PRUD Putra Bintang Timur, PT Tridaya Sinergi Indonesia, PT SIN Indonesia itu melanggar berbagai peraturan yang terkait dengan produksi dan distribusi rokok, dari Undang-Undang Kesehatan, peraturan pemerintah terkait pelaksanaan produksi dan distribusi rokok tersebut, gitu ya, sampai peraturan-peraturan BPOM terkait dengan peredaran produksi produk rokok di pasaran gitu. Banyak peraturan yang dilanggar, kalau harus disebutkan satu-satu lumayan lah ada. Produksinya ada salah satu. Nah, salah satu disebut. Nah, yang terkait dengan kode produksi itu ada di dalam peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat aditif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Itu di pasal 20 disebutkan bahwa informasi kesehatan itu harus terlihat dengan jelas dan mudah dibaca gitu pada setiap kemasan rokok. Pada pokoknya seperti itu. Kemudian di pasal 21 peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 bahwa selain pencantuman informasi tentang kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pada sisi samping lainnya dari kemasan produk tembakau wajib dicantumkan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, begitu. Jadi ada banyak peraturan-peraturan terkait dengan produksi dan distribusi rokok, ya. Rokok SIN ini melanggar peraturan-peraturan terkait tersebut, begitu. Melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum ini ke pengadilan. Jadi kalau komunikasi silahkan melalui persidangan. Begitu. Berarti akan ada sidang dari tanggal. Tentu. Setelah pendaftaran ini mungkin nanti akan disampaikan dari panitera ya kapan dimulai persidangannya. Jadi nanti komunikasinya tentu di pengadilan aja. Pendaftaran sudah terregister. Ya, pendaftaran ini sudah terregister. Perkaranya belum keluar. Cuma nomor perkara karena baru didaftarkan secara online, nanti kita diserahkan fisiknya, nanti baru ada nomor perkaranya. Daftarkannya kapan tuh? Tadi pagi jam 9 pagi kita sudah daftarkan melalui online, belum terregistrasi karena nanti setelah ini kita baru sampaikan fisiknya.